Kemudian yang kedua, kita lanjut di slide selanjutnya. Transitive verb. Kemudian ada intransitive verb. Intransitive verb ini adalah verb yang tidak butuh objek. Kalau transitive verb tadi ialah verb yang membutuhkan objek. Dalam hal ini terbagi dua, ada monotransitif, ada ditransitif. Nah, sekarang kita bahas intransitive verb. Intransitive verb ini juga terbagi ke dalam dua bagian. Ada complete predication ataukah non-linking verb. Dalam hal ini tidak butuh pelengkap. Jadi sekarang bukan lagi objek yang kita bahas. Kalau di transitive verb tadi yang menjadi pembahasan kita adalah objeknya, objek dari kata kerja. Sekarang intransitive verb karena dia tidak membutuhkan objek, melainkan dia membutuhkan pelengkap. Dia terbagi dua. Ada non-linking verb ataukah tidak butuh pelengkap. Jadi ingat, bukan objek yang kita bahas, tapi pelengkap. Perbedaannya antara pelengkap dengan objek, kalau objek ia menjadi penderita ataukah korban dari kata kerjanya. Kalau pelengkap dia hanya dihubungkan, jadi kata kerja hanya bertugas menghubungkan antara subjek dengan pelengkapnya. Tapi untuk jenis yang pertama ini, intransitive verb yang pertama adalah complete predication atau non-linking verb, tidak butuh pelengkap. Contohnya, Angga is running, titik. Angga adalah subjek, is running adalah verb. Running adalah kata kerja utama, kemudian titik. Dia tidak diikuti oleh kata apapun. Dia tidak diikuti oleh objek dan juga tidak diikuti oleh pelengkap. Dikatakanlah sebagai complete predication, kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap dan juga sama sekali tidak membutuhkan objek, karena dia adalah intransitive verb. Kemudian bagian intransitive verb yang kedua adalah incomplete predication ataukah linking verb, butuh pelengkap. Jadi yang pertama tadi adalah dia tidak membutuhkan pelengkap, sementara yang kedua ini dia membutuhkan pelengkap. Contohnya, she becomes a teacher. Dia menjadi seorang guru. Tadi saya katakan di awal bahwa perbedaan antara objek dengan pelengkap, kalau objek ia menjadi korban ataukah penderita dari kata kerjanya. Becomes adalah kata kerja, a teacher kalau ia objek berarti ia menjadi penderita ataukah menjadi korban. Tapi kalau ia pelengkap, maka dia bukan menjadi korban, melainkan menjadi pelengkap dari subjeknya. Maka kata kerja di sini becomes bertugas untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkapnya, bukan bertugas untuk menjadikan objeknya sebagai efek ataukah korban dari subjeknya ataukah penderita dari subjeknya. Jadi dia bertugas, kata kerja ini linking verb, bertugas untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkapnya. Seperti itu perbedaannya. Kemudian perbedaan antara complete predication dengan incomplete predication. Kalau complete predication tadi ataukah non-linking verb, dia tidak membutuhkan pelengkap. Sementara linking verb ia butuh pelengkap. She becomes, dia menjadi. Kalau kita titik di sini, maka ia belum menjadi kalimat yang sempurna. Sementara Angga is running, setelah kata kerja utamanya langsung diikuti oleh titik, dalam artian titik ini menjadi penutup kalimat. Dia menjadi tanda bahwa kalimatnya sudah sempurna. Kalau kita hadirkan titik di sini, she becomes titik, itu belum menjadi kalimat yang seutuhnya sempurna karena dia membutuhkan pelengkap. Maka hadirlah a teacher yang menjadi pelengkap dari subjeknya she. Jadi she, antara she dengan a teacher ini memiliki identitas yang sama. She sama dengan teacher, teacher sama dengan she. Dia menjadi seorang guru. Jadi becomes merupakan linking verb ataukah kata kerja yang bertugas menghubungkan antara subjek dengan pelengkapnya. Di sini linking verb yang lain dapat kita lihat di lampiran. Tadi transitive verb ada dua, ada monotransitif, ada ditransitive verb. Ada kata kerja yang membutuhkan satu objek,
ada kata kerja yang boleh diikuti oleh dua objek. Kemudian intransitif verb juga terbagi dua. Intransitif verb ini adalah verb yang tidak membutuhkan objek. Terbagi dua, ada complete predication ataukah non-linking verb, kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap. Kemudian incomplete predication ataukah linking verb adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap subjek. Itu berdasarkan bentuknya ya, berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah ordinary verb atau kata kerja utama, terbagi dua, ada transitif, kemudian ada intransitif. Sekarang yang kedua ialah auxiliary verb ataukah kata kerja bantu. Yang kita bahas tadi adalah kata kerja utama. Sekarang kita beralih ke kata kerja yang kedua, ialah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dia bertugas untuk membantu ordinary verb. Jadi ingat, ada ordinary verb atau kata kerja utama, ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dia bertugas untuk membantu kata kerja utama. Ada tiga jenis kata kerja bantu di sini. Ada primary auxiliary, ada modal auxiliary, dan ada emphasize auxiliary. Yang pertama adalah primary auxiliary, memberikan karakter tenses namun tidak memberikan makna tambahan. Ingat, primary auxiliary ini bertugas memberikan karakter tenses. Misalnya dari tenses simple present kita rubah menjadi tenses simple past, maka primary auxiliary yang kita gunakan itu ikut berubah, namun tidak memberikan makna tambahan. Tidak ada makna tambahan yang diberikan oleh tenses auxiliary berupa primary auxiliary. Yang termasuk primary auxiliary ialah be. Be ini punya kawan is, are, was, were, been, being. Kemudian yang kedua adalah do atau ini to be, to do. Anggota dari to do adalah do, does, dan did. Kemudian ada have, has, had. Jadi ada tiga jenis yang menjadi primary auxiliary, yaitu be, do, dan have. Kemudian masing-masing mereka memiliki anggotanya masing-masing. Be anggotanya adalah is, are, was, were, been, being. Kemudian do, does, dan did. Do digunakan untuk present, does digunakan untuk present juga, di mana did digunakan untuk past. Kemudian have anggotanya adalah have, has, dan had. Contohnya di sini, Ira is studying English. Is adalah primary auxiliary ataukah kata kerja yang bertugas membantu ordinary verb. Ordinary-nya adalah studying. Studying ini adalah bentukan dari verb 1 yang ditambahkan ing. Dia menjadi ordinary ataukah kata kerja utama dalam kalimat ini. Sementara is adalah primary auxiliary, memberikan karakter tenses namun tidak memberikan makna tambahan. Jadi tidak ada makna yang diberikan, tidak ada arti tambahan daripada kehadiran is di sini. Ira sedang belajar bahasa Inggris. Yang bermakna sedang adalah ing-nya, studying. Jadi ketika mendapatkan kata kerja ing dalam sebuah kalimat, maka ia berarti sedang. Meskipun diikuti ataukah didahului oleh are ataukah didahului oleh dia senantiasa berarti sedang. Jadi is bukan berarti sedang. Meskipun misalnya kalau kita menggunakan kalimat they are studying English, kita menggunakan are di sini, maka terjemahannya ataukah artinya tetap mereka sedang belajar bahasa Inggris. Jadi bukan is-nya ataukah bukan are-nya ataukah bukan nya yang kemudian bermakna sedang, tapi adalah ing-nya yang bermakna sedang, menghadirkan makna sedang. Ira is studying English. Kemudian contoh yang kedua, Ira does not study English. Ira tidak belajar bahasa Inggris. Kita menggunakan does karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Ini juga tidak memberikan makna tambahan. Meskipun kita mengganti ini menjadi do, misalnya they do not study English. Do tetap tidak memiliki makna tambahan, tetap kita mengartikan mereka belajar bahasa Inggris. Tidak ada makna tambahan yang diberikan. Jadi itu adalah primary auxiliary, memberikan karakter tenses namun tidak memberikan makna tambahan.
Ini tensisnya adalah present continuous. Present continuous kalau ini adalah simple present. Present continuous, simple present. Karena perbedaan primary auxiliary, ini menggunakan is, ini menggunakan does, maka kita katakan sebagai simple present. Kalau ini present continuous. Jadi perbedaan primary auxiliary menyebabkan perbedaan tenses, namun tidak memberikan makna tambahan. Dia hanya memberikan karakter tenses, namun tidak memberikan makna tambahan. Jadi perubahan tenses dari simple present ke present continuous hanya terjadi perubahan primary auxiliary ataukah perubahan kata kerja bantunya. Kata kerja bantu yang berubah, namun kata kerja bantu tersebut tidak memberikan makna tambahan. Kemudian auxiliary verb yang kedua adalah modal auxiliary. Perbedaannya dengan yang tadi, kalau ini membentuk karakter tenses dan memberikan makna tambahan. Kalau tadi memberikan atau membentuk karakter tenses namun tidak memberikan makna tambahan. Kalau modal, dia membentuk karakter tenses di samping membentuk karakter tenses, ataukah di samping memberikan karakter tenses dia pun memberikan makna tambahan. Contohnya, my father can see my shoes. Can ini adalah modal auxiliary ataukah kata kerja bantu yang di samping membentuk karakter tenses juga memberikan makna tambahan. Can ini ada tanda bintang. Pembahasan tentang modal dapat dilihat pada pembahasan yang lain. Jadi ada beberapa modal, kami sengaja mengkhususkan pembahasan tentang modal karena mereka memang punya pembahasan yang lumayan panjang. Dan untuk memudahkan pemahaman kita, maka kami mengkhususkan pembahasan tentang modal ini dalam satu video juga yang telah kami buat. Jadi kata kerja bantu yang kedua adalah modal auxiliary. Kemudian kata kerja bantu yang ketiga adalah emphasize auxiliary, memberi makna penekanan pada ordinary verb yang berarti sungguh-sungguh ataukah benar-benar. Dan ini penggunaan emphasize auxiliary ini hanya terdapat dalam tenses simple present dan simple past, dan kalimatnya harus kalimat positif. Anggotanya ialah do, does dengan did. Do dengan does digunakan untuk tenses present, do untuk subjek jamak, kemudian does untuk subjek tunggal, misalnya she, he, it, orang ketiga tunggal. Kemudian did semua subjek tapi digunakan untuk kalimat yang past ataukah kalimat yang lampau, menunjukkan lampau. Contohnya, I do miss my friends. Ini adalah kalimat positif, ya. Ini bermakna penekanan. Saya benar-benar merindukan teman saya. Jadi miss adalah ordinary verb ataukah kata kerja utama. Do adalah emphasize auxiliary, memberi makna penekanan pada ordinary verb yang berarti sungguh-sungguh ataukah benar-benar. Saya sungguh-sungguh merindukan teman saya. She does love her. She does, love adalah kata kerja ordinary verb, kata kerja utama. Does adalah kata kerja bantu. Dalam hal ini emphasize auxiliary, kita menggunakan does karena subjeknya orang ketiga tunggal. Kalau ini tadi kita menggunakan do karena subjeknya adalah I, orang pertama. Does ini bermakna penekanan, dan ingat emphasize auxiliary hanya digunakan dalam kalimat simple present dan simple past. Itu pun kalimatnya harus kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Misalnya kalau saya mengatakan I do not miss my friends, itu tidak bermakna saya benar-benar merindukan teman saya. Justru bermakna saya tidak merindukan teman saya karena I do not miss my friends. Kalau misalnya she does not love her husband, dia tidak mencintai suaminya. Kalau she does not love, bukan berarti dia benar-benar tidak, bukan, tapi dia tidak mencintai suaminya. Jadi ingat, tidak digunakan dalam kalimat negatif untuk emphasize auxiliary. She does love her husband, dia benar-benar mencintai suaminya. Jadi itu pembahasan tentang verb, mulai dari transitive verb, kemudian intransitive verb, kemudian
auxiliary verb ini terbagi tiga, ada primary auxiliary, ada modal auxiliary, dan ada emphasized auxiliary. Demikian pembahasan tentang kata kerja.